Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berwawancara dengan kepala sekolah, namanya Bapak Suratman, SD Harapan 1. Yang kasusnya ini kasus yang dihadapi sama Pak Suratman adalah saat pengambilan keputusan agar membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian rapot, dan agar untuk menghindari anak-anak muridnya tidak naik ya Pak ya. Oke. Nah Bapak, hari ini saya akan mewawancarai Bapak, akan bertanya-tanya dengan Bapak ya Pak ya. Baik, siap, silakan. Dari kasus Bapak ini, yang selama ini bagaimana sih Bapak mengidentifikasinya, terus kasus-kasus ini yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik Bu, saya akan menjawab apa yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan pembuatan keputusan, ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk akal, dan dibenarkan maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka Ibu ya, masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Seperti itu Bu. Baik Bapak, yang alasannya itu yang masuk akal dibenarkan, maka masuk akal akan dibenarkan maka ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai maka masuk ke dalam dilema etika ya Pak ya. Ya betul ya. Kalau misalkan tidak sesuai maka masuknya ke dalam bujukan moral. Benar Oke, Bu. Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik Bu, akan saya jawab. Dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh guru Bu yang ada di sekolah kami. Kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya atau prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal sekolah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap menurut Bapak ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Oke Bapak, terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika diharapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Tadi pengambilan keputusannya adalah kurangnya ketegasan ya Pak ya. Betul. Terus persoalan yang melibatkannya adalah kemanusiaannya. Betul Bu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu juga, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika, karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Jadi Bapak setiap ada masalah itu langsung diselesaikan pada hari itu juga ya Pak ya? Iya betul. Tidak ada jadwal, tidak ditunda-tunda ya Pak ya? Berarti ya Pak ya? Betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam kasus-kasus dilema etika Pak?
Yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Oh, semua rekan-rekan guru Bapak Iya, ajak ya Bapak semua ya? rekan guru kita libatkan. Oke. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Baik, silakan Dari Ibu. semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika dari kasus-kasus Bapak ini? Pengambilan yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Nah, Bapak tidak langsung ngejudge itu salah ya Pak? Tidak. Ya? Jadi Bapak kita lihat sisi mana baiknya gitu iya, ya Pak ya? benar. Terima kasih ya Bapak Sama-sama, untuk Ibu. wawancara hari ini. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih waktunya. Maaf Terima ya kasih, Pak Ibu. sudah mengganggu. Baik Ibu, semoga sukses semuanya Bu ya. Sama-sama, makasih ya Pak ya. Terima kasih sama-sama. Oke, wawancara sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan wawancara bersama dengan Ibu Mujiana, Kepala Sekolah TK Putra Pembina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Hari baik. ini saya minta izin buat wawancara ya Ibu ya. Silakan. Tentang kasus anak-anak Ibu yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit ya Bu ya, yang sulit diterapkan karena orang tua tidak mendukung dan tidak menerapkan juga di rumah ya Bu ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Ibu alami, yang selama ini Ibu alami, terutama di dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya akan menjawabnya. Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara kasus dan pilihannya yang muncul. Tadi kasus ini adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada bujukan moral, terus juga tidak ada pelanggaran hukum ya Bu ya. Selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan mengambil keputusan yang ada di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Wakasek agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Berarti Ibu tidak memutuskan diri ya Bu, diri sendiri ya Bu, Ibu bermusyawarah dengan Wakasek. Oke. Terus langkah-langkah atau prosedur apa sih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan Wakasek dan guru di sekolah kami. Nah, Ibu selalu dimusyawarahkan ya Bu ya? Iya, itu harus. Hal-hal apa saja sih Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah yaitu adanya komunikasi kita dengan wakil kepala sekolah dan guru di sekolah kami. Berarti Ibu apa-apa itu selalu dimusyawarahkan ya Bu ya. Ibu mungkin minta masukan dari guru-guru ya Bu ya.
Ya, selalu itu akan kami laksanakan, kami jalankan dengan bermusyawarah dengan guru-guru kami di sekolah. Hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini merupakan yang Ibu anggap tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa itu sendiri. Apa Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dilema etika ini, atau ada bentuk atau prosedur yang Ibu miliki dan Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ibu berarti setiap ada kasus itu Ibu langsung selesaikan langsung ya Bu ya? Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa aja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Baik, yaitu para wakasek dan guru selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Nah, ada ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga Ibu selalu sehat dan Ibu selalu diberikan kelancaran dalam hal apapun. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih, semoga. Terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.